Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat channel Khazanah Pengetahuan. Kembali lagi dalam video kali ini kita akan sedikit membahas bagaimana pandangan ulama tasawuf soal apa yang kemudian terjadi apabila rahasia Allah terbongkar. Kita bukan bicara soal bagaimana rahasia Allah itu dapat terbongkar atau tidak, ya. Akan tetapi bagi beberapa orang yang kemudian menekuni jalan suluk para sufi, jalan tasawuf, jalan spiritualitas seorang hamba menuju Allah, maka segala ketersingkapan rahasia itu pun akan terbongkar. Kenapa akan terbongkar? Karena ini adalah konsekuensi dari satu jalan pencarian tentang bagaimana manusia meyakini dan juga mengimplementasikan keyakinannya lewat satu makomat-makomat yang ia lalui. Nah, makomat-makomat ini harusnya ia lalui karena ini adalah satu kewajiban utama bagi manusia dalam satu proses perjalanan spiritual. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa mengenal Allah adalah fardu ain. Kenapa fardu ain? Karena seorang hamba manusia harus mengenal siapa Tuhannya. Karena ketika seorang manusia tidak mengenal siapa Tuhannya, maka kehidupan dia di dunia bahkan akan sia-sia begitu saja dalam proses keberlangsungan kehidupannya. Sehingga dia butuhkan satu rumusan tentang satu perjalanan spiritual untuk menuju kepada pengenalan akan Tuhannya. Pada video sebelumnya saya telah jelaskan bagaimana pentingnya mengenal Allah, bagaimana pentingnya mengenal diri, bagaimana pentingnya belajar ilmu tasawuf, dan tentang yang pertama-tama kali Allah ciptakan itu apa dan lain sebagainya. Sehingga pada pembahasan video kali ini kita akan coba membahas soal apa yang kemudian akan terjadi apabila rahasia Allah atau rahasia daripada ilmu Allah, perbendaharaan Allah tersingkap, apa yang akan terjadi pada diri kita. Pertama, kita akan mengkaji apa yang kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Karim Al-Jilli. Syekh Abdul Karim Al-Jilli adalah cicit baginda yang mulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga merupakan murid langsung dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia banyak termotivasi, banyak belajar dari pemikirannya Ibnu Arabi. Sehingga ada satu kitab yang ia susun, judul kitabnya adalah Al-Insanul Kamil Waridunullah Hidayatullah. Kitab itu dia coba untuk menjelaskan apa sebenarnya rahasia Allah dan apa sebenarnya perbendaharaan ilmu Allah. Dalam satu perkataan yang sering dikenal oleh ulama-ulama tasawuf, mereka menyampaikan kayak begini, saudara. Ketika rahasia Allah terbongkar, maka gugur kenabian. Ketika rahasia kenabian terbongkar, maka gugur ulama. Ketika rahasia ulama terbongkar, maka gugur ilmu. Ketika rahasia ilmu terbongkar, maka gugur hukum. Bayangkan saudara, ketika rahasia Allah terbongkar, maka keempat-empat ini akan gugur. Itu menunjukkan bahwa kaitannya dengan hukum secara nyata yang mengikat diri manusia secara zahir, maka semua akan tersingkap. Nah, inilah konsekuensi ketika rahasia Allah terbongkar. Ketika rahasia Allah terbongkar, maka semuanya gugur di hadapan Allah. Karena sesungguhnya para nabi-nabi itu diutus, para ulama-ulama itu diutus untuk mengajarkan kepada umat ini, ilmu turun, hukum-hukum dihadirkan hanya untuk kemudian mengarahkan manusia, hanya untuk mengarahkan hamba Allah, hanya untuk mengarahkan seluruh budaya, etnis, dan juga seluruh bangsa yang ada di dunia untuk mengenal dan mengetahui apa sebenarnya rahasia ketuhanan ini. Nah, lantas ketika rahasia Allah terbongkar, maka gugur kenabian, gugur ulama, gugur ilmu, gugur hukum. Maka kita ambil pada barometer pertama, ukuran pertama, yakni tentang rahasia Allah.
Kalau rahasia Allah, maka sudah barang tentu ketika rahasia Allah terbongkar, maka sudah barang tentu keempat ini juga akan terbongkar ya saudara. Nah kalau sudah keempat ini terbongkar, maka tetap akan dia mendapatkan predikat yang sebagaimana difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Jin ayat 13. Allah berfirman, barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia tidak takut terhadap pengurangan pahala dan penambahan dosa dan kesalahan. Ini yang kemudian kita sebut dengan hukum tidak lagi mengikat pada manusia yang telah mengetahui apa rahasia daripada ilmu Allah, apa rahasia dan perbendaharaan daripada Allah itu sendiri. Lebih jelas saudara, kita akan mengetahui apa sebenarnya rahasia Allah. Rahasia Allah itu sendiri itu bukan menjelaskan tentang harusnya saudara melakukan ini, dan melakukan ini. Akan tetapi ini hanya sebatas pada ruang lingkup pemikiran kita tentang mengkaji apa rahasia Allah. Mengutip dari perkataannya Syekh Abdul Karim Al-Jilli, beliau menyampaikan bahwa perbendaharaan Allah dan rahasia ilmu Allah ada pada hakikat Nur Muhammad. Barang siapa yang kemudian telah menemukan Nur Muhammad, maka penghabisan dari segala-galanya, penghabisan amal, penghabisan ilmu, penghabisan ibadah, dan penghabisan ma'rifat kepada Allah. Dan barang siapa yang kemudian menemukan Nur Muhammad tanpa melalui pintu mati, maka sesungguhnya yang ia dapatkan hanyalah cahaya mata. Oleh karenanya saudara, banyak para ulama juga menjelaskan mengutip hadis Nabi, belajarlah engkau mati sebelum engkau dimatikan. Ada juga yang beranggapan pada hadis yang lain Nabi berkata, al-mautu babu ilallah, mati itu adalah pintu menuju Allah. Sehingga ini menjadi satu landasan dalil yang menguatkan bahwa untuk mencapai pada kerahasiaan ilmu Allah, perbendaharaan ilmu Allah, maka seseorang harus pertama-tama melalui pintu mati. Nah, pintu mati ini kemudian dijelaskan dari beberapa aliran-aliran toreka, yang lebih dikhususkan kepada aliran toreka Al-Qadiriyah, yang kemudian disematkan pada nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan ini dijelaskan secara panjang lebar bagaimana proses seorang hamba menuju Allah lewat pintu mati. Nah, pintu mati ini ada 5 saudara. Ada mati tabi, tempatnya di alam insan, mati ma'nawi, tempatnya di alam a'zam, mati hisi, tempatnya di lubang dada, mati sir, tempatnya di kerongkongan, dan mati ukhrawi atau mati yang sebenarnya mati, tempatnya di ubun-ubun. Oleh karenanya saudara, kalau seseorang mengetahui tentang rahasia Allah, maka semua akan tersingkap, semua hijab akan terbuka, dan seseorang akan mengetahui tentang bagaimana dia seharusnya berbuat selaku seorang hamba, dan juga di situ dia mengalami satu peran yang berbeda. Oleh karenanya saudara, sahabat channel Khazanah Pengetahuan, dalam satu ruang lingkup pembahasan kita tentang apa yang kemudian kita sebut dengan rahasia ilmu Allah, itu terletak pada hakikat kausal prima atau kausalitas pertama yang disebut dengan hakikat Nur Muhammad. Akan tetapi ini tidak bisa menjadi alasan saudara harus meninggalkan syariat. Saudara harus meninggalkan hukum-hukum Allah yang mengikat diri saudara pada zahir ini. Kenapa? Karena kita masih hidup, kita belum mati yang sebenarnya. Oleh karenanya ketika kita masih hidup, maka sudah selayaknya saudara menjalankan perintah-perintah Allah. Inilah yang kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa syariat yang berhakikat dan hakikat yang bersyariat. Artinya seseorang telah mencapai pada puncaknya, maka dalam satu penjelasan dalam kitab Ruhul Ma'ani dia akan turun lagi gitu. Ketika dia sudah menemukan tentang hakikat itu, maka secara naluri ketuhanan dia akan dia turun lagi untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Oleh karenanya saudara, jangan ini jadikan sebagai alasan saudara tidak sholat. Jangan jadikan ini sebagai alasan saudara kemudian tidak zikir, tidak baca Al-Quran. Akan tetapi ini bisa menjadikan landasan di mana saudara sudah menemukan sandaran saudara yang sebenarnya. Demikianlah saudara apa yang kemudian dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jikalau ada yang berkelebihan, dan mohon maaf kalau ada yang kurang. Kita bisa kemudian berdiskusi lagi, kajian lagi, kita bisa belajar lebih banyak lagi kepada ulama-ulama kita, para kiai ya, para mursyid-mursyid tarekah ya, kepada para habaib, agar kita mampu untuk menemukan hakikat yang sebenarnya dalam kehidupan kita itu sebenarnya apa ya. Demikianlah saudara, mohon maaf ya. Terima kasih atas waktunya dalam menyaksikan channel kami, dan semoga kita tetap pada jalan-jalan kebenaran. Dan untuk membela kebenaran kita butuh usaha, kita butuh pengorbanan,
Karena siapapun yang berkorban untuk agama Allah, maka Allah bantu dia. Allah bantu dia dengan beragam bantuan, dan Allah kemudian akan memberikan khazanah, Allah akan memberikan karunia berupa kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.